Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok PPL SDN Kedua Banjarmasin bersama dengan guru pamong kami yaitu Ibu Siti Zulfa SPD sebagai narasumber kami pada tugas wawancara untuk memiliki kebutuhan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Ibu sebagai Ya, terima kasih. Secara umum itu untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Baik, yang selanjutnya Bu, bagaimana posisi kemampuan peserta didik melihat dari tujuan pembelajaran? Kami mengharapkan bukan hanya pada pengembangan pengetahuannya saja, tetapi juga pembentukan karakter sehingga dia bisa bersosialisasi di masyarakat, kemudian dapat selain pembentukan karakter juga keterampilan serta sikap yang positif karena keterampilan ini sangat dibutuhkan nanti pada saat dia sudah selesai sekolah, dia bisa memiliki keterampilan yang bisa untuk mencari pekerjaan. Baik Bu, terkait tujuan pembelajaran atau yang disebutkan tadi, mengapa Ibu menginginkan tujuan pembelajaran tersebut? Karena tujuan pembelajaran itu bermanfaat bagi peserta didik, baik keluarganya, masyarakat, dan bangsa. Biasanya kan ada dalam merencanakan pembelajaran itu ada beberapa langkah ya dari membuat model itu, kemudian memilih metode, pendekatan, kemudian juga ada dari sumber belajarnya, membuat evaluasi sampai akhirnya ada penilaian juga. Nah, dari beberapa metode itu, apakah ada Bu salah satunya yang bisa diterapkan campainya seperti apa? Bisa mengimplementasikan metode ataupun pendekatan yang mendorong keterlibatan siswa dalam memfasilitasi pemahaman siswa. Misalkan kita memilih metode yang sesuai dengan kemampuan siswa atau berdasarkan bakatnya bisa supaya tadi pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita lakukan. Apa kriteria yang akan Ibu nilai pada siswa? Dari proses pembelajaran tadi kita bisa untuk menilai siswa tadi dari pemahaman terhadap konsep dari pembelajaran tersebut. Tadi di sini pertanyaan selanjutnya bagaimana cara Ibu menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Itu kita bisa merancang pertanyaan tematik yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Misalkan tadi kita menggunakan metode yang secara alami atau sesuai dengan lingkungan sekitar sehingga siswa tadi lebih memahami lagi apa yang kita ajarkan. Nah, misalkan kita memanfaatkan tumbuhan kah atau memanfaatkan hewan kah. Jadi siswanya kalau kita melakukan demonstrasi tadi atau kegiatan seperti itu dapat mendorong siswanya lebih kreatif lagi. Selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar menjadi menarik, kompleks, dan sangat penting. Itu bisa dalam diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu proyeknya bisa berbasis masalah. Jadi dia termotivasi untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Jadi dengan melakukan diskusi kelompok.
Selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan materi agar menarik minat dan memicu rasa ingin tahu siswa? Nah, itu bisa kita memilih dari metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Memilih metode yang lebih menarik sehingga siswa tadi termotivasi. Misalkan kita memilih metode yang menggunakan video pembelajaran, misalnya video yang lebih menarik sehingga siswa tadi tidak hanya menonton mendengarkan penjelasan dari gurunya aja tidak. Nah, jadi siswa melihat video tadi, dia akan terfokus melihat video tadi. Kemudian bisa juga kita metodenya bervariasi dengan metode yang konkret, misalkan yang nyata. Nah, misalkan kita bisa memilih metode praktikum, misalkan dari itu lebih termotivasi lagi siswanya. Baik, selanjutnya Ibu, biasanya hal pembelajaran itu kadang ada yang mudah, kadang ada yang sulit. Pertanyaannya, peluang apa yang dapat meningkatkan minat belajar siswa saat pembelajaran terasa sulit? Itu supaya dia tidak melontar lah, tidak membosankan. Nah, dengan pembelajaran itu kan ada yang kadang siswanya yang tidak tapi berminat ya, kurang berminat dengan pembelajaran itu, misalkan pembelajaran matematika yang biasanya kurang berminat, nah itu kita bisa selingi dengan ice breaking. Nah, jadi kan ada ice breaking atau permainan. Nah, itu yang mendorong siswanya untuk termotivasi, dia tidak hanya menonton. Ibu, biasanya di kelas itu ada guru hambatan yang kita masakan saat pembelajaran. Itu ya eh, sering atau bisa juga pasti ada loh, ada hambatan-nya. Bisa kita dari siswanya, ada siswanya yang berkebutuhan khusus, kemudian bisa juga itu dari sumber dayanya, misalkan kita mau praktek ini tapi alatnya tidak ada tersedia. Nah, lalu kita cari sendiri, itu kendalanya, kita harus pemodal lagi misalkan. Nah, kalau dari siswanya tadi misalkan ya ada siswa yang berkebutuhan khusus, sedangkan sekolah kita bukan sekolahan yang sih, nanti kita harus ekstra pendampingan dengan siswa. Oh iya. Selanjutnya Bu ya, bagaimana cara Ibu melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide besar dan pertanyaan penting? Itu bisa kita memilih tadi metode yang cocok atau yang sesuai dengan minat bakat siswanya. Biasanya kita mengelompokkan siswa. Nah, jadi dengan cara berdiskusi, kita beri masalahnya, apa masalahnya atau proyeknya apa. Nah, kita suruh dia berdiskusi atau mendemonstrasikan, misalkan tadi bisa membuat rangkaian listrik misalkan, atau kita bisa juga dengan bola dunia untuk mengetahui di mana letak dia tersebut. Nah, itu lebih menarik lagi. Lalu Ibu, kegiatan belajar apa yang bisa mengoptimalkan kemampuan peserta didik dan tugas atau pengawasan apa aja Ibu yang bisa membantu peserta didik itu bisa memahami materi pelajaran lebih dalam? Itu tadi bisa dengan diskusi ya. Bisa diskusi, bisa eksperimen, bisa juga proyek, itu otomatis dapat mendorong siswanya untuk termotivasi belajarnya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memanggil siswa untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang ide-ide tertentu? Itu bisa kita berikan umpan balik dan mengajak siswa untuk menulis refleksi. Misalkan kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran, kemudian kita mengajak siswa untuk merefleksi atau menyimpulkan dari pembelajaran tadi dengan beberapa pertanyaan, kemudian kita mendorong siswanya menulis hasil refleksi tadi. Nah, itu dapat mendorong siswanya untuk memahami ide yang benar. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana cara mendorong siswa untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Itu dari refleksi tadi, kita misalkan memberikan pertanyaan. Yang memberikan pertanyaan, apa sih yang tadi yang telah kamu, misalkan apa yang telah
kamu terima dari atau apa yang telah kamu pahami dari materi tadi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu siswa kita dapat mengetahui pemahaman mereka terhadap yang pelajaran tadi. Lanjut dua, bagaimana cara ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, gaya, pengetahuan, dan minat siswa tanpa mengubah tujuan pembelajaran itu sendiri? Kita bisa menggunakan variasi metode tadi. Metode media. Nah, yang sesuai dengan karakter siswanya. Misalkan tadi kita menggunakan metodenya, misalkan kita kasih ceramah tadi ya, bisa menggunakan video pembelajaran, kemudian kita bisa menggunakan yang media yang lebih komplit tadi. Jadi di samping dia memperhatikan video pembelajaran, kemudian kita juga menggunakan media komplit tadi, seperti tadi kita itu metode yang konkretnya misalkan tadi rangkaian listrik tadi ya, kalau Mbak. Nah, atau misalkan bisa juga yang organ tubuh manusia tadi. Nah, apa itu yang ada di dalam tubuh manusia seperti jantung, misalkan ada serambi kiri, ada pipi kiri, ada. Nah, jadi itu kan dengan metode yang konkret itu berarti oh itu di situ letaknya di dalam tubuh kita. Ya, jadi itu yang lebih dapat membuat mahasiswa mengambil siswa. Nah, biasanya di kelas itu bagaimana? Bisa kalian menyesuaikan pembelajaran apabila ada hal-hal yang disebut terlebih dahulu. Itu kita fleksibel aja. Misalkan kita manfaatkan apa yang ada di kelas. Nah, supaya nanti pembelajarannya tidak terputus atau tidak terhambat. Jadi karena kita tidak menyangka akan terjadi seperti itu, berarti kita manfaatkan apa yang ada. Itu kita bisa refleks aja. Pas sudah misalkan terjadi sesuatu, pasti kita ada refleks lalu terpikir apa yang bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar aja. Baru tercapai tujuannya pula. Iya, yang sudah tujuannya tercapai. Lanjut ya. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Itu bisa dengan menggabungkan eksplorasi, kolaborasi, kemudian refleksi. Dengan penggabungan itu dapat menambah memperdalam pemahaman peserta didik. Lalu bagaimana ini mengangkat kemungkinan kesalahpahaman materi kelas? Itu kita dengan cara menyampaikan materinya yang lebih jelas lagi, yang secara mendetail tahapan-tahapannya, kemudian prosesnya bagaimana, sehingga siswa tadi lebih memahami oh seperti ini tahapannya, lebih mendalam lagi, lebih rinci lagi lah, bisa ceritanya tuh lebih rinci lagi. Misalkan kita mengadakan prakteknya itu atau demonstrasinya, tahapan-tahapannya itu kita lebih rinci lagi dijelaskan. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengatur pembelajaran agar lebih efektif dan melibatkan siswa? Nah, itu kita dengan memilih metode yang menarik tadi. Menggunakan metode yang menarik, kemudian menggunakan berbagai metode pembelajaran, sekira siswanya tadi termotivasi pada pembelajaran kita tadi. Jadi tidak hanya satu metode yang kita gunakan, bisa kita menggunakan dengan permainan, bisa kemudian dengan Canva yang sekira anak-anaknya lebih termotivasi lagi. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Ibu Siti Zulfa saja sudah meluangkan waktunya. Baik, kalau begitu saya tutup. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.